warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi yang beragama lain. Perkenalkan, nama saya Mutiara Ana Ramadhani, kelas 9 dari SMP Negeri 45 Surabaya. Yang saya hormati Ibu Ririn Lelaning Tias dan teman-teman yang saya sayangi. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat serta karunia-Nya kepada kita semua. Tak lupa sholawat dan salam kita curahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW. Pada kesempatan ini, saya ingin menyampaikan pidato tentang bahayanya korupsi. Kita sering melihat atau mendengar tentang orang-orang yang berkorupsi. Korupsi adalah di mana kita berada pada jalan ketamakan atau keserakahan. Korupsi sama saja dengan mencuri sesuatu yang bukan milik kita. Korupsi merupakan pengerusakan keuangan negara dengan praktek penyelewengan atau penggelapan uang negara, perusahaan, atau organisasi untuk kepentingan pribadi. Teman-teman, korupsi sudah menjadi sesuatu yang sering kita dengar seperti penyakit yang belum ada obatnya hingga saat ini. Tentu kita sebagai rakyat yang hidup di negeri tercinta ini tidak bisa berdiam diri melihat situasi yang terjadi tentang korupsi. Mungkin suara kita tidak akan didengar oleh para petinggi atau para penegak hukum. Namun, kita masih memiliki sikap adil dan jujur yang dapat digunakan untuk memperbaiki masa depan negara ini. Teman-teman, kita semua tahu bahwa korupsi tidak hanya rugi di dunia, namun juga rugi di akhirat. Mengapa? Karena korupsi merupakan hal tercela yang apabila dilakukan akan mendapatkan dosa, sehingga semua itu akan dipertanggungjawabkan di hari akhir kelak. Korupsi masih sulit dihentikan karena lemahnya hukum di Indonesia. Lalu, bagaimana cara memberantas korupsi di Indonesia? Terkadang kita pernah berpikir kalau korupsi ini dihukum mati atau dipotong tangannya karena telah merugikan negara dan banyak orang. Ya, betul. Saya juga sering berpikiran seperti itu. Namun kenyataannya berbeda. Korupsi yang telah merugikan negara dengan mengambil uang miliaran bahkan lebih, hukumannya hanya kurungan penjara saja. Menurut saya, ini tidak sebanding dengan apa yang ia perbuat. Maka dari itu, perlu adanya hukum yang tegas untuk para koruptor ini, sehingga tidak ada lagi korupsi di Indonesia. Demikian pidato yang dapat saya sampaikan. Semoga dengan ini dapat menumbuhkan semangat kita untuk memberantas korupsi yang sudah merajalela di negeri ini, dengan cara ikut mengawasi dan menanamkan nilai-nilai kejujuran dalam diri sendiri dan di masyarakat luas. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.